bagaimana seseorang yang melanggar hukum itu mendapatkan ganjarannya, ya. Cari celah aja kita, di sini kita bisa laporin dia, kita sini bisa laporin dia. Cari celah itu sama aja cari masalah. Pengacara Feni Alberti, Sri Deren, menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi laporan balik dari Akas Elahi. Deren menyebut semua unsur laporan yang mereka layangkan sudah lengkap, termasuk dugaan pemalsuan domisili yang telah resmi dilaporkan di beberapa wilayah seperti Purwakarta. Ia juga menyoroti sikap Akas yang dinilai kontradiktif menggugat isbat terhadap mantan istri, padahal sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Terkait update Mbak Feni sendiri sampai saat ini kasusnya seperti apa Bang mungkin? Sudah kita laporin, ya. Di beberapa wilayah sudah kita laporin untuk beberapa pelanggaran. Tinggal sekarang ya bagaimana tindak lanjutnya aja lah. Tinggal menunggu panggilan. Pelapor sudah diperiksa, korban sudah diperiksa. Tinggal berikutnya kita tunggu panggilan buat terlapor. Terakhir kemarin di Purwakarta ya Bang, mungkin di Purwakarta sendiri laporannya sendiri. Laporan pemalsuan domisili. Dugaan pemalsuan domisili sudah kita laporkan. Nah itu pelapor dan korban sudah diperiksa. Ya berikutnya mungkin terlapor pun akan diperiksa. Terakhir sejauh ini Bang, sudah ada kabar titik terang Bang dari laporan-laporan Abang yang di titik terang seperti apa? Kabar baik mungkin sudah ada. Ya bagi kita sih unsurnya terpenuhi semua. Nanti kita lihat bagaimana pandangan penyidik. Yang jelas bagi kita semua yang kita laporin itu tidak ada yang kurang unsur, semuanya unsurnya terpenuhi. Bang, melihat dari pihak Akas yang kemarin melaporkan Mbak Feni di Polda Metro Jaya seperti apa Bang mungkin? Itu kan terkait dengan ITE ya? Yang kita laporkan atau yang dilaporkan? Yang mereka laporkan ke... yang Feni dilaporkan? Iya. Ya sah-sah saja. Mereka mau lapor silakan aja. Nah sekarang ya yang dilanggar apa kan? Kalau cuma mau, kita kan di sini tidak menunjukkan kekuatan kita dengan membuat laporan ya. Kita kan pengen bagaimana seseorang yang melanggar hukum itu mendapatkan ganjarannya, ya. Jadi hukum itu untuk warga negara lokal aja kencang, apalagi untuk orang asing kan. Jadi jangan sampai orang asing menganggap remeh negara ini. Kalau buat apa aja mereka bisa dapat dispensasi atau bisa lewat dari hukum. Saat mengetahui mungkin yang lalu-lalu kita nggak tahu ya. Kalau kali ini ya jangan coba-coba. Feni sendiri sudah mengetahui mengenai laporan itu? Sudah. Sudah. Dia nyantai aja, dia bilang Bang, saya percayakan kepada Abang aja. Ya udah. Apa udah ada panggilan Bang? Atau mau pakai lawyer lain? Gue bilang kan enggak Bang, saya mau sama Abang aja. Sudah ada? Sudah ada panggilan Bang? Belum. Mbak Feni sendiri siap Bang nanti kalau akhirnya bakal dipanggil? Pastilah, harus kan gitu. Nanti kalau dipanggil, kalau nggak datang gimana? Bisa dijemput kan? Kita sih intinya gini, kita tidak minta dibantu, kita tidak minta didukung, kita hanya minta jalankanlah ini sesuai dengan koridor hukum. Di sisi lain, pengacara Feni juga menolak wacana damai. Menurut Deren, luka batin kliennya terlalu dalam untuk bisa ditutup begitu saja dengan permintaan maaf. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya lebih galak dari Hitler kalau urusan harga diri kliennya diinjak-injak. Deren menegaskan bahwa Feni bukanlah sosok yang anti kritik, namun ia menolak berdamai yang hanya formalitas belaka, apalagi jika dilakukan demi menjaga citra sang mantan suami di depan publik. Jika memang nanti langkah-langkah yang saya ambil dibilang salah, gimana salah? Ya, kalau hari ini kan kita lihat dari pihak sana nih ya, apa aja yang mereka larang, apa aja yang mereka bilang saya sedang mereka lakukan. Padahal saya tidak melakukan itu, gitu. Tapi mereka mengatakan saya, yang ujungnya mereka sendiri sedang membuat. Kan dulu bilang saya nggak cari panggung, bro. Gue kalau mau begini setiap hari satu artis bisa gue berdampingi. Cuma kan bukan itu tujuan kita. Bagaimana keadilan bisa didapatkan itu? Bang, sebagai pihak Mbak Feni sendiri sebenarnya kalau Akasnya sendiri untuk legowo meminta maaf dan berdamai, membuka pintu damai nggak sih Bang sebenarnya? Ya sekarang gini, makanya kan saya tanya lagi. Nah ini agak lebar nih kita bahas kan gini ya.
Nanti kalau dibilang saya terlalu banyak bicara, saya tidak gubris. Karena yang namanya lawyer dengan dokter harus berbicara. Ya, orang yang malas berbicara tidak boleh mengambil dua profesi, dokter dan lawyer. Kita ini sekarang gue tanya, layakkah seorang lelaki yang sudah menikah? Jadi ini sorry gini ya, saya banyak nangani kasus perceraian, ya terutama ya, kalangan artis ya. Tapi ini pertama kali saya menangani seseorang menggugat status mantan istrinya, di mana dia sudah menikah dengan wanita lain. Nah, ini pertama kali nih gua tangani. Nah, kalau andai kata sekarang dia bilang dia tidak menikah, berarti sedang apa dia dengan wanita baru itu? Ya, kalau memang dia bilang dia sudah menikah, lu udah menikah sama perempuan itu. Layakkah seorang lelaki yang sudah menikah mengajukan gugatan terhadap mantan istrinya? Ya, mau kalian bilang hukum negara, mau kalian bilang hukum agama, layakkah seorang lelaki yang sudah menikah dengan wanita lain mengajukan isbat terhadap mantan istrinya? Kalau dia bilang dia belum menikah dengan istrinya yang sekarang nih, yang ketiga ini, lalu sedang apa ini mereka ini berdua ini, apa ini namanya sekarang yang mereka lakukan? Oke dong, kan banyak itu videonya, sudah menikah di sana, sudah menikah di sini. Lalu untuk apa ini sekarang mau berdamai sama ini apa? Untuk apa? Hanya untuk anak-anak. Terus mama apa? Mesin produksi. Hah? Kayak cetakan molen. Gulung, ambil pisangnya, dia buang. Apanya? Bungkusnya gitu. Jangan. Pergi dan makan mau buka pintu damai bisa dibilang. Bukan, kalau dibilang gak akan buka pintu damai, gue lebih kejam daripada Hitler nanti kan gitu. Dan saya bukan bapak atau abangnya Feni, saya lawyernya. Hari ini dia bilang bang damai, hari ini dia bilang stop, gue stop. Cuma dia bilang apa? Makanya kemarin pada saat diliput di sana kan saya bilang apa? Ben, jangan sampai mereka berpikir saya yang nandani kamu. Enggak bang, ini harga diri saya bang. Lu bilang apa? Berarti memang sampai saat ini Mbak Feni sendiri ya Bang yang belum mau untuk berdamai. Ya, sekarang gini. Ini anak kan anak daerah ya. Dia kan pendirian prinsipnya pasti lebih keras daripada orang-orang yang ada di ibu kota. Jadi saya rasa mungkin dia ya seterluka apa dia. Anak ini kan, Feni ini kan sebetulnya gini. Dia secara komunikasi kurang begitu baik untuk menyampaikan sesuatu. Jadi tapi ya dari reaksinya kita bisa lihat terpukul sekali dia. Apalagi kemarin dengan video-video yang di mana-mana semua kan. Itulah intinya. Jadi gue bilang bro, jangan bawa 6 bro. Lu bawa 60, lu bawa 600, Darren tidak akan getar selagi saya berada di sisi yang benar. Ya, nama saya Darren, catat tuh. Seperti kita ketahui nih guys, konflik antara Feni Alberti dan mantan suami Pakistannya, Akas Elahi, mencuat ke publik setelah keduanya saling sindir di media sosial hingga berujung saling melapor. Feni lebih dulu melaporkan Akas atas dugaan kekerasan dan pencemaran nama baik, terutama setelah Akas muncul di berbagai podcast dan menyinggung masalah pribadi Feni secara terbuka. Tak terima, Akas pun melapor balik menyebut tuduhan Feni sebagai fitnah belaka. Padahal sebelumnya Akas mengaku telah mencoba menyelesaikan konflik ini secara damai sejak mereka berpisah 9 bulan lalu. Namun Feni merasa harga dirinya sebagai ibu tunggal diinjak dan memilih jalur hukum demi martabat serta masa depan anak-anaknya. Kalau lega itu kan ya pada saat mendapatkan solusi baru lega kan gitu. Tapi kalau pihak sana minta mediasi atau perdamaian gimana? Ya sekarang kalau dibilang mediasi, kita sih tidak pernah tertutup dengan mediasi. Cuma ya jangan cara manggilnya begini ya. Nah, kita bukan yang ada di baju saya ini gitu. Ya, kita manusia. Lu pakai etika, gitu ya. Lu udah banyak kali melanggar etika. Udah. Moral lu seperti apa, lu pakai yang sesuai lu mau ngomong seperti apa. Dan sekali lagi tujuan mediasi lu mau apa. Ini kita bukan kasus tanah loh ya bro, gue bilang ya, tolong sampaikan kepada mereka-mereka yang pinter di sebelah sana ya, ini bukan sengketa tanah, ini bukan LP penipuan dan penggelapan.
mau duduk bareng udah ya, kau terima sekian, udah ya, salaman, udah. Bukan begitu. Ini lain, ini masalah hidup loh. Makanya gue bilang, paham nggak kalian gitu? Atau mesti kalian diposisikan di posisi itu baru kalian bisa paham rasa sakit ini, kan gitu. Satu perempuan ya diduga telah dipelorotin semuanya, ditinggalkan, lompat dia kemari, kan gitu. Satu lagi wanita diberikan anak 2, dia pergi lagi ke yang lain gitu. Nah sekarang kalau nggak begini juga apa ceritanya? Hanya sebagai angin yang lewat aja pasti kan, klaim-klaim pasti pikir apa? Udah dia nikah, udah nggak cocok kan begitu. Jadi kalau gue sekarang tanya, kalau bilang mau berdamai, perdamaian kalian itu kemana sih ujungnya gitu? Coba suruh mereka ngomong lah. Mereka kan banyak banget speak up kan gitu. Coba suruh mereka ngomong, kira-kira tujuan berdamai mereka itu seperti apa gitu. Kalau memang masuk akal sehat kita, saya akan arahkan kepada klien saya seperti ini. Ambillah, kalau memang masuk akal sehat kita. Tapi kalau dia ajak cuma untuk duduk bareng mediasi, enggak lah. Kalau perselingkuhan di 2022 ada, kita masih jalankan setelah perbaiki rumah tangga, menjalankan rumah tangga kita 2 tahun. Perpisahan kita itu gara-gara komunikasi tidak baik. Dan itu pun udah 9 bulan sedang pisah, apa yang lagi kita baik-baik ya? pisah pun kita baik-baik, apa yang lagi mau sedang cari celah aja kita. Di sini kita bisa laporin dia, kita sini bisa laporin dia. Cari celah itu sama aja cari masalah. Tapi yang katanya ada kontak fisik artinya saling pukul karena KDRT selingkuhan itu tidak benar. Itu tidak benar, karena itu nggak perlu bahas-bahas lagi karena udah selesai. Sekarang ke depannya mau dimana, mau lanjutkan laporan seperti ini terus, dimana nggak ada hasilnya, habis duit. Kita udah lapor, kalau kita mau cari celah juga berapa buktinya kita ada. Selama ini mereka podcast, fitnah kemana-mana. Cuman permasalahannya mau gimana? Selesaikan, berdamai. Kamu juga bahagia di rumah kamu, saya juga bahagia. Nah, terus gimana menjawab laporan yang lebih dulu masuk kemarin, Lapolda juga tentang UITE, tanggapannya? Masalahnya katanya saya dilapor ini, sebelum ini dibilang 5 laporan udah. 5 ya kak? Iya. Belum dapat surat sama sekali kita. Nah, so mereka mancing-mancing di mana saya keluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, di situlah jadi laporan. So, tidak lapor, tapi bilang udah lapor 5. Terus habis itu kita berbicara, dari situlah lapor lagi. Nggak ngerti harus gimana, diam pun salah, bicara pun salah. So, mereka kayaknya sengaja cari fitnah, bagaimana kita keluar, speak up. Setelah udah speak up, cari hal, ini karena dia salah di sini lah lapor kita.